Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah game lama tapi menarik. Partai ini mempertemukan antara Lujbomir Lojbojevic dari Yugoslavia versus Ulf Andersson dari Swedia di turnamen Hugo Fons WNZ tahun 1976. Yang menarik, dengan gaya menyerang yang berapi-api, Lojbojevic berhasil meruntuhkan tembok baja Ulf Andersson. Bagaimana gaya menyerang dari Lojbojevic? Oke, mari kita lihat. Lojbojevic yang memegang putih memulai dengan E4. Andersson membalas C5. Lojbojevic mengembangkan kudanya. Andersson E6 membuka jalur pengembangan gajah. Lojbojevic melanjutkan D4. Sebuah penawaran pertukaran pion yang wajar di pertahanan Sisilia, di mana putih menginginkan permainan terbuka dan menyerang. Pion pukul pion, balik dipukul kuda. Andersson melanjutkan pengembangan kudanya, dan putih pun juga mengembangkan kudanya. Andersson mengembangkan menterinya ke C7, memantau jalur semi terbuka C dan diagonal panjang. Putih melanjutkan gajah E2, mengembangkan gajahnya dan persiapan rokade. Andersson melanjutkan A6, mencegah kuda putih menduduki B5. Lojbojevic melakukan rokade. Andersson mengembangkan kuda sayap raja. Gajah E3, gajah E7. Langkah simpel dan perlu untuk persiapan rokade. Setelah kondisi rajanya aman, Lojbojevic segera melakukan langkah agresif F4, memperkuat pusat dan memainkan bentengnya di lajur F. Hitam berusaha mengimbangi dominasi pion pusat putih dengan memainkan D6. Menteri E1, manuver standar di pembukaan Sisilia. Menteri ini bermanuver di diagonal yang lain untuk persiapan aksi di sayap raja. Andersson mengamankan rajanya. Menteri G3 menekan sayap raja lawan. Dibalas hitam, gajah D7. Lojbojevic memulai menyulut api pertempuran di pusat dengan bermain E5. Pion pukul pion, balik dipukul pion, dan kuda mengambil. Hitam unggul satu pion, tapi posisi kuda ini rentan terhadap pin. Dan benar saja, putih langsung melakukan gajah F4, melakukan pakuan. Ini adalah skema putih yang telah memasang pin hitam di sepanjang diagonal H2 B8. Di backup dengan gajah, Lojbojevic segera memainkan bentengnya dalam permainan dengan ide menekan gajah. Menteri B8 untuk memberi ruang bagi gajah untuk mundur ke C7 dengan tetap melindungi kuda, karena bila gajah tetap di D6 ada ancaman dari benteng putih. Putih melanjutkan benteng D3. Benteng tidak dapat diambil karena ada ancaman gajah pukul gajah. Kuda E8 melindungi gajah. Putih memainkan kuda untuk menekan gajah. Putih menyerang gajah dari arah lain. Setelah gajah mundur, Lojbojevic memainkan bentengnya ke C3 dengan ancaman benteng pukul gajah. Apabila diambil kuda, maka gajah pukul kuda dengan ancaman ganda kuda C7 dan juga pion G7. Andersson merespon dengan menutup dengan kuda, sekaligus menawarkan pertukaran gajah. Gajah pukul gajah, kuda kali D4. Sekarang apabila putih makan menteri, maka kuda pukul gajah, skak sekaligus menggarpu menteri, memenangkan satu perwira. Dan di partai aslinya, Lojbojevic merespon gajah D3. Persiapan sinar X ke pion H7. Menteri A7 mengancam discover skak dan diblokir kuda sambil menyerang gajah. Gajah menghindar ke B5. Lalu gajah mundur, mereposisi gajah putih, menyerang kuda. Gantian kuda mundur. Sekarang kuda menyerang gajah. Secara mengejutkan, Lojbojevic mengorbankan gajahnya, melakukan kamikaze ke pion H7. Sebuah pengorbanan yang indah. Perwira hitam diarahkan ke sayap menteri, lalu melakukan hantaman merobek struktur pion perisai sayap raja. Apabila gajah tidak diambil, maka ada ancaman maut menteri H3 dengan ancaman discover skak, dan terpaksa raja mengambilnya.
Benteng F4 mengancam manuver ke H4. F6 menyerang gajah dan juga untuk membuat lubang pelarian rajanya. Putih melanjutkan benteng H4 skak, raja ke H8, menteri H3, ancaman benteng H8. Dan sekarang gajah ini gratis tanpa pengawalan. Bagaimana jika diambil oleh hitam? Mari kita analisa. Bila hitam mengambilnya dengan kuda, maka benteng H8 skak, raja F7, menteri kali 6 skak, raja G6, benteng G3 skak, ditutup kuda, dan benteng kali G4 skak mat. Anderson sadar dan di partai aslinya memainkan kuda D8 mengawal pion E6. Lalu putih melanjutkan gajah D4. Gajah mundur sambil mengancam discover attack ke menteri hitam. Gajah melangkah dengan memenangkan tempo. Lalu hitam memblokir dengan pion. Kuda pukul pion dan balik dipukul kuda. Dan menteri mengambil skak, ditutup dengan menteri. Menteri keempat. Momen puncak permainan Lujbojevic mengancam mat di H7. Dibalas hitam G5 membuka pengawalan ke petak H7. Benteng H6 dibalas benteng A7 memperkuat baris ke-7. Benteng C ke H3 mengancam benteng H8. Menteri G7 membuka jalur pelarian raja. Langkah hitam yang menyedihkan, tapi ancaman putih benteng H8 yang terpaksa harus dihentikan. Benteng G6 memenangkan menteri yang mengarah ke keuntungan materi dan posisi. Benteng F ke F7, C4. Sampai di sini hitam menyerah. Hitam sudah pasti kehilangan menteri. Hitam pertahanannya hancur dengan kalah posisi dan materi. Apabila dilanjutkan misalnya gajah D7, benteng kali G7 skak, dipukul balik dengan benteng. Menteri ke D5 skak, ditutup benteng. Benteng H8 skak, raja pukul benteng dan menteri pukul benteng dengan putih unggul posisi dan materi. Oke, demikianlah pertarungan yang begitu menarik yang diperagakan oleh Lujbojevic melawan Anderson di ajang Hugovens WNZ tahun 1976. Semoga menginspirasi bagi kita semua pecinta catur. Oke, sekarang akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Jawabannya adalah kuda ke A1. Apabila raja pukul kuda, maka menteri ke D4. Satu-satunya langkah adalah raja ke B1 dan menteri ke D1 skak mat. Dalam posisi ini apabila raja tidak mengambil kuda tapi melangkahkan ke C1, cukup simpel, dua langkah yaitu menteri ke E1 skak mat. Dan sekarang akan kita tampilkan juga problem terbaru. Silahkan dianalisa dan jawaban problemnya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.